Pernah nggak sih kalian lihat satu postingan di media sosial yang tiba-tiba meledak, terus semua orang jadi marah-marah? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng sebuah drama viral yang jadi contoh sempurna gimana sarkasme, salah paham, dan krisis public relations bisa tabrakan dan bikin badai di internet. Yuk, kita kupas satu persatu lapisan dari drama ini, mulai dari percikan apinya. Semuanya berawal dari kalimat ini. Sebuah tuduhan yang tajam banget dan ya ada nuansa rasialnya yang langsung bikin geger. Postingan di Facebook ini nuduh seorang influencer baru diundang ke acara komik itu bukan karena skillnya, tapi cuma karena statusnya dan karena dia keturunan Tionghoa Indonesia. Seperti yang bisa kita duga, internet langsung kobongan. Tapi, disinilah letak salah paham terbesarnya. Orang-orang marah karena ngira si influencer ini ngejelek-jelekin toko rental cosplay. Padahal, kalau aja mereka nonton videonya bener-bener, dia itu justru lagi nanya rekomendasi rental yang bagus dan gak bermasalah. Ini benar-benar kasus klasik, gagal paham level dewa. Jadi gimana ceritanya? Kok api sekecil ini bisa jadi kebakaran gede? Oke, kita coba urutkan ya. Awalnya, ini kelihatan kayak kasus gatekeeping biasa. Ada senior di komunitas yang nyerang anak baru karena dianggap nggak pantas. Postingan yang viral itu isinya serangan bertubi-tubi. Si influencer dituduh pengalamannya nol, direndahin pakai sentimen rasial, dituding nyerang bisnis kecil, dan bahkan ada omongan aneh yang seolah-olah ngeremehin kecerdasannya dengan bilang komik itu sama dengan buku. Pokoknya, diserang habis-habisan dari segala arah. Nah, disinilah ceritanya jadi makin ribet dan, jujur aja, makin menarik. Ternyata, orang yang bikin postingan viral ini bukan penulis aslinya. Dia sebenarnya nggak benar-benar nyerang si influencer. Dia lagi nyoba ngelakuin sesuatu yang lain, sesuatu yang gagalnya parah banget. Jadi, ini poin paling pentingnya. Postingan yang meledak itu ternyata cuma copy-paste dari postingan orang lain. Tujuannya apa? Buat nyindir dan ngetawain sikap gatekeeping si penulis asli. Ya, ini adalah sebuah upaya sarkasme. Tapi pertanyaannya, kok bisa gagalnya separah ini? Oke, sebelum lanjut, kita samain frekuensi dulu ya soal apa itu sarkasme. Gampangnya, sarkasme itu sindiran pedas. Kayak misalnya, kamu bilang, wah rajin banget datangnya ke teman kantor yang telatnya 1 jam. Nah, itu sarkasme. Ini adalah alat komunikasi yang benar-benar bergantung sama konteks. Biar sarkasme itu kena, ada 3 syarat yang mesti terpenuhi. Konteksnya pas, penontonnya paham, dan tujuannya jelas. Sayangnya, di kasus ini 3-tiganya nggak ada yang terpenuhi. Postingan itu dilempar ke publik, konteksnya hilang, dan audiensnya jelas nggak in the loop sama lelucon yang dimaksud. Jadinya ya gagal total. Ini pelajaran penting banget nih buat kita semua. Teks itu medium yang jelek banget buat sarkasme. Nggak ada nada suara, nggak ada ekspresi muka, pembaca bakal nangkepnya lurus-lurus aja. Mereka baca kalimat modal cindo dan langsung mikir, wah rasis nih, bukan wah ini orang lagi nyindir rasisme. Ceritanya belum selesai sampai di situ. Lapisan berikutnya kebuka pas kita tahu kalau orang yang bikin postingan sarkasme gagal ini bukan orang sembarangan. Dia ternyata seorang konten kreator buat sebuah toko hobi yang cukup terkenal. Tiba-tiba, ini udah bukan lagi drama antar individu, tapi jadi masalah citra perusahaan. Nggak lama, perusahaannya, Kia Hobby Shop, keluarin pernyataan. Mereka coba jaga jarak dengan bilang kalau orang ini bukanlah sosok admin Kio yang dikenal orang, tapi cuma konten kreator. Ya, sebuah usaha buat ngecilin masalah. Nah, ini dia yang bikin semuanya makin kacau. Pernyataan perusahaan itu langsung mental karena jejak digital si karyawan ini. Di postingan lain, dia dengan bangganya bilang, "Aku admin Kio." Kontradiksi ini langsung bikin pernyataan perusahaan kelihatan kayak upaya bohong atau cuci tangan. Akhirnya perusahaan coba klarifikasi lagi, ngejelasin kalau dia itu punya akses media sosial, tapi bukan admin operasional. Tapi ya gimana, nasi udah jadi bubur, netizen udah keburu nganggep perusahaan ini berusaha lari dari tanggung jawab. Damage has been done. Oke, setelah kita bedah semua lapisannya, apa nih pelajaran yang bisa kita petik? Ini bukan cuma soal cosplay loh, ini tentang komunikasi, manajemen krisis, dan gimana cara kita bersikap di dunia maya. Jadi, harusnya gimana sih nanganin krisis kayak gini? Pertama, daripada ngeluarin pernyataan yang bikin bingung soal status admin, lebih baik perusahaan langsung ambil tanggung jawab, minta maaf, dan umumin tindakan yang jelas dan tegas. Pelajaran penting lainnya, batasi akses akun media sosial perusahaan. Cukup 1 orang penanggung jawab dengan alur persetujuan yang jelas. Simple kan?
Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di zaman dimana apapun yang kita tulis bisa di-screenshot dalam sekejap, dikeluarin dari konteksnya dan disebar ke seluruh dunia, apa bercanda dengan sarkasme di ruang publik online itu masih aman? Coba deh pikirin lagi sebelum kamu pencet tombol kirim.